Kenapa kamu ke Al-Quran? Di kitabmu. Nah, kan, Di kitabmu. Di kitabmu. Di kitabmu. Ditanya lagi ke kitabmu. Di kitabmu. Di kitabmu. Bang Juma. Di kitabmu, jangan di kitabku. Kamu nggak tahu kitabku. Jangankan kitabku, kitabmu aja kau nggak paham. Bang Juma, Jawab aja dulu. Ya, waalaikum. Inilah saudara-saudara Kristen ini, emosi aja dibawa, emosi aja terus, emosi aja terus. Saya boleh bertanya, Bang Juma? Silakan. Nah, ini Silakan. tema abang yang abang. Nah, ini tema abang yang abang bawa malam ini dengan berjudul orang banyak disesatkan Kristus. Iya. Ini abang ambil dalilnya dari mana, Bang? Matius 24. Ya, coba, Bang. Ya. Yesus didatangi di Bukit Zaitun oleh muridnya. Ya. Lalu muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Ya. Apa jawab Yesus? "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang, akan banyak penyesat datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, sekarang Anda pikirkan, siapa orang di luar murid Yesus, orang-orang Yahudi ini, yang ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus. Bahkan mereka mengaku kami ini pengikut Yesus Kristus. Itu siapa itu? Kristen, ya? Nah, Kristen. Makanya teman-teman kita itu kayak kesurupan semua. Saya bukan mau hujat, saya tidak menghujat. Saya hanya bertanya, siapa orang banyak ini yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Itu siapa? Enggak gini, Ustaz. Silakan. Kalau Ustaz dengan orang banyak disesatkan, ya saya pun mungkin ada agak terimanya juga ya. Karena gimana? Di kekristenan tuh saya belum pernah dapat, Ustaz ya. Saya belum pernah dapat karena hari-hari aja dengan tahun itu nggak ada yang benar bagi mereka, nggak ada yang bagus. Kenapa? Setiap tahun itu kan mereka itu kan contoh merayakan hari tahun baru. Iya. Itu ada lagu rohaninya, telah berlalu tahun yang buruk katanya. Nah, jadi tahun yang benar tuh atau yang bagus tuh kapan adanya kan gitu? Karena setiap tahun berlalu buruk. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya sejalan dengan tema Juma yang malam ini, makanya saya naik. Sejalan, saya pikirkan itu sejalan. Disesatkan gitu loh. Iya. Ya itu dia makanya. Silakan. Maaf ya Bang Juma, aku nggak bisa orangnya karena lagi ada sedikit. Kalau kan nanti aku malu. Iya. Iya, makanya tadi saudara yang saya minta kepada mereka, kepada dia, tolong tunjukkan di Bible di mana Tuhan kami itu menyesatkan. Di dalam Bible di mana Allah itu menyatakan bahwa Tuhan yang disembah umat Islam itu menyesatkan. Kalau masuk ke dalam Al-Quran itu nggak nyambung. Mereka nggak akan paham. Karena yang disesatkan oleh Allah itu di dalam Al-Quran adalah orang yang tidak mau beriman. Yang telah datang kepada mereka kebenaran, tanda-tanda, tapi mereka nggak mau kemudian menerima kebenaran itu. Itu yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan orang ini tadi mintanya dalam Al-Quran. Dia nggak paham Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu jelas sekali. Sa'asrifu an ayatiyal ladzi yatakabbaru. Artinya Allah memalingkan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang memang memilih untuk kufur, memilih untuk kafir. Begitu. Benar Ustaz. Saya terima juga dengan omongan Bang Juma ya yang menyebut menyembah berhala ya kan. Iya. Di dalam kekristenan itu ada 10 ajaran Yesus yang mengatakan di ayat kedua ya, baris kedua,
akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita tiada lain kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi. Sedangkan kalau kita lihat sehari-hari ataupun di gereja, contoh di di Taman Iman tuh, di situ ada patung bergambarkan, entah betul entah enggak ya, itu katanya Yesus. Mereka tuh berdoa sujud di situ di hadapan patung. Loh, ini udah melanggar ajaran Yesus menurut saya. Iya, betul. Kan Larangannya jelas, jangan bikin patung, tapi mereka justru buat. Iya. Jadi pertanyaan saya selalu itu mengatakan ya kepada teman-teman Kristen itu, yang berani bertanggung jawab, coba nyatakan inikah gambar Yesus sesungguhnya? Gitu loh. Cuman nggak ada, belum pernah saya temukan yang berani menjamin itu adalah Yesus sesungguhnya. Gitu loh. Setiap tanggal 25 Desember itu dirayakan hari kelahiran. Ya, coba itu bisa dijamin nggak waktu Yesus itu lahir pada tanggal 25 gitu? Iya, ini belum saya temukan sampai sekarang, titiknya belum saya temukan. Cuman tadi ya saya dengar dari bawah Bang Juma bicara seperti itu, iya masuk akal gitu. Iya. Jadi kalau ada teman-teman ya, saya juga nggak menentang dari agama Kristen ya, cuma saya ingin belajar juga. Ada nggak yang berani menjamin foto yang selalu kita lihat, yang selalu kita doa sujud di depan, kalau di hadapan foto itu ataupun salib bergambarkan kita nyatakan itu Yesus, ada nggak berani jamin bahwa itu Yesus sesungguhnya? Coba ada yang bisa jawab, saya belajar. Entah Bang Gumasa, entah Excel, coba. Oke, nggak usah dulu lari-lari ya. Oh iya, Bang. Cara yang sederhana aja dulu. Kalau seseorang tidak pintar, maka itu karena saya merasa lebih pintar. Jika seseorang saya sebut tidak pintar, karena saya merasa lebih pintar. Kalau seseorang saya sebut tidak ganteng, pasti saya merasa lebih ganteng. Pertanyaannya gini, kenapa kau Juma tidak mengakui Yesus seorang Tuhan? Ya. Oh, jadi kenapa kau tidak mengakui, atau kenapa Muslim tidak mengakui Yesus salah seorang Tuhan, salah seorang yang sangat suci? Tuhan artinya yang sangat suci. Kenapa Muslim gitu, Bang Gumasa ya? Iya. Apakah Muslim lebih suci dari Yesus? Jadi Yesus itu suci. Dia itu suci. Dia terkemuka di dunia. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi kesuciannya itu tidak sampai pada level maha suci karena dia makhluk. Makanya Yesus itu dia adalah salah seorang yang maha suci, tapi bapaknya lah yang paling maha suci. Dalilnya mana? Mana dalilnya Yesus maha suci? Dalilnya mana? Yesus, karena dia sekarang sedang bertahta di surga. Dalil. Kalau Anda berbicara seperti itu berarti sama seperti orang mabuk. Yesus telah di surga ya. Ya, mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus maha suci? Dalil. Silakan. Ya, karena setiap pejabat surga harus orang-orang yang maha suci. Bahkan mana dalilnya Yesus itu maha suci? Jadi mana? Gini, baca dulu Daniel 7:13. Yesusnya dalilnya. Rumusnya dulu kita baca Daniel 7:13. Daniel 7 itu tidak menceritakan tentang Yesus. Betul. Yang saya setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan. Lulus menjadi Tuhan. Berarti ada pendaftaran menjadi Tuhan. Nah, ya artinya gini, setiap nabi kudus lulus menjadi pejabat surga. Apalagi tuh? Apa tuh? Terdiam kok kan? Bentar Bang Juma. Aku nih, bentar Bang Juma. Nah, setiap nabi kudus, setiap orang-orang kudus milik yang maha tinggi lulus menjadi pejabat surga. Setiap pejabat surga pasti orang-orang yang sangat kuasa. Iya. Kalau setiap pejabat negara disebut penguasa,
Setiap pejabat surga disebut maha penguasa. Maha penguasa artinya Tuhan. Jadi Tuhan artinya maha Tuhan. Pertanyaan saya jawab kembali. Kenapa kau tidak mengakui Yesus seorang Tuhan, seorang yang sangat maha kuasa, seorang yang maha kuasa? Sebab pengertian maha kuasa begini, kekuasaannya. Kenapa saya tidak mengakui? Karena saya masih waras. Kalau saya sudah gila ya, saya seperti saudara Gumasa. Saya masih waras, alhamdulillah. Kalau saya sudah gila, mungkin saya seperti malam, Anda. teman-teman. Iya, malam. Kalau saya udah gila, mungkin sama kayak Gumasa ini. Iya Pak Gumasa, kita ndak bisa paksa iman orang Pak. Memang, ya kalau mereka ndak percaya ya ndak apa-apa juga. Iya. Tidak bisa juga kami percaya. Iya, tidak kan, ya, masuk. Bang Zuma. Betul. Tidak bisa juga kami percaya sesuatu yang tidak rasional. Bagaimana mungkin Jadi mereka? Bang Zuma, tadi pertanyaan yang menanyakan bahwa yang menggunakan nama Yesus ya, yang menyesatkan itu. Iya. Kata Yesus kepada Ya, jadi muridnya. kalau saya Bang ya, sebenarnya di dunia ini betul. Ya, jadi banyak Bang orang yang di dunia ini yang misalnya ya, yang menyesatkan itu mengatakan Yesus Muslim. Nah itu sesat itu Bang sebenarnya. Ya, Muslim itu apa? Muslim itu adalah oknum yang berserah diri kepada perintah Tuhan, kepada ajaran Tuhan. Itu Muslim, kaidah Muslim. Nah, sedangkan Yesus mengaku di dalam Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan. Berarti dia apa? Orang yang taat, Muslim dia. Dalam kaidah Islam, Muslim dia. Iya, taatnya kepada siapa Bang? Taat kepada Tuhannya. Taat kepada perintah Ya, siapa itu Tuhannya Bang? Tuhannya Yesus, siapapun itu. Orang yang taat kepada Tuhan itu maksudnya? Enggak, masalahnya gini Bang Zuma. Maksudnya, masalahnya di abad pertama itu tidak ada satupun orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala Bang. Jadi enggak ada itu Bang sejarahnya. Berarti Tuhan itu bukan maha suci, maha tinggi. Enggak, Abang mau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu belum ada ya Bang berarti? Saya tidak mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalianlah yang kemudian mengklaim Tuhan kami. Oh, enggak ada Bang. Jadi gini, Quran kan mengklaim. Yang disebut Allah itu dalam Quran Bibelmu itu siapa? Bapa itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala Bang, karena tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala dikenal di abad pertama atau sebelumnya. Abang setuju nggak sama itu Bang? Oke. Kalau berdasarkan kitab saudara, setuju. Berdasarkan mantap. Terima kasih Bang. Iya, memang berdasarkan kitabmu ini memang nggak ada. Tapi betul Bang. Iya. Tapi anehnya begitu masuk ke Indonesia ada nama Allah di dalam. Begini Bang, itu kan diterjemahkan tahun berapa Bang? Itu makanya saya tanya. Berarti berdasarkan sejarah. Kalau kita pakai waktu kan Bang? Kenapa ada bisa nama Tuhan saya dalam kitabmu? Ini karena Allah itu diserap dari bahasa Arab dan itu gelar Bang, bukan nama. Di mana Anda bisa mendapatkan itu, definisi itu? Tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu gelar. Sebentar Bang, kalau misalnya abad pertama ada seorang Islam atau Muslim, tolong. Silakan tunjukkan dulu. Tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu gelar. Di dalam kitab Yahudi. Gak usah pakai. Ini udah kitabnya Yahudi kau bawa. Sementara. Ya, moderator udah mulai panik. Bukan gini panik. Bang. Bukan panik. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Dari mana kalian merampok kata Allah ini? Dari mana kalian merampok kata Allah yang ada dalam buku ini? Di mana dasarnya kalian mengatakan itu gelar? Apa pijakan Anda mengatakan itu gelar? Bahasa apa yang mendudukkan Allah itu menjadi gelar? Disiplin ilmu apa yang kamu pakai? Ilmu gereja. Kalian kalau bukan penyesat, tidak mungkin berbicara kosong seperti itu. Gak mungkin. Anda mengatakan di abad pertama gak ada yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Al-Quran saya
Al-Quran saya mengatakan Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Itu hak prerogatif kami dong mengatakan itu. Sedangkan kalian hanya mengambil kata yang ada di dalam sini, kitabnya agama lain. Ini bukan kitab kalian. Ini kitabnya agama lain, kitabnya Yahudi. Yang kalian ambil terjemahannya, sementara kalian tidak punya hak untuk itu. Parah kan? Parah. Yang kedua, apesnya agama Anda itu, apesnya karena Anda tidak punya harga diri. Ketika masuk ke Indonesia yang tadinya Theos, harusnya turun di dalam kitab ini menjadi dewa, bukan menjadi Allah, tetapi menjadi dewa. Theos dalam bahasa Indonesia itu dewa. Itu yang sepadan dengan Theos, bukan Allah. Allah kemana-mana itu Allah. Dalam bahasa Inggris Allah, dalam bahasa Yunani Allah, tidak pernah berubah menjadi apapun. Nah, sedangkan agamamu mengambil kata Allah dari Al-Quran yang tidak memiliki dasar sedikit pun. Silakan. Kalau Anda punya ilmu, Anda merasa lebih pantas berdialog, saya orangnya, silakan naik ke sini. Tapi ingat, saya tidak butuh congor. Saya tidak butuh pembodohan. Yang saya butuh itu adalah ilmu, akal. Halo, selamat malam Saudara Riz John Simbolon. Selamat malam Bang. Iya, malam Bang. Dari mana? Dari Katolik, Protestan? Dari Dari Kristen? Protestan? Iya, Kristen Bang Bang. Oke, silakan. Bang Juma. Iya. Halo Bang. Iya, gimana Bang? Gimana? Tadi Bang Juma tadi mengatakan bahasa Ibrani. Gimana? Tadi Bang Juma mengatakan bisa berbahasa. Siapa yang mengatakan saya bisa bahasa Ibrani? Tadi enggak Bang Juma tadi mengatakan bisa bahasa. Saya nggak bisa saya bahasa Ibrani. Kitab saya yang Ibrani Bang. Kenapa emang? Ya, Kenapa emang ada sini coba membacakan aja artinya gitu. Oh, saya nggak bisa. Karena itu bukan kitab saya. Abang bisa bahasa Ibrani? Bisa? Enggak. Cuma saya belajar sama. Oh, itu masalah. Enggak bisa, Bang. Masalah itu Bang. Anda yang mengambil kitabnya Yahudi, Anda nggak bisa baca. Itu masalah Bang. Anda mengambil kitabnya agama Yahudi, tapi Anda nggak bisa baca. Itu masalah besar. Masalah besar itu. Itu masalah besar. Penerjemahnya Bang Juma. Itu masalah besar. Itu masalah besar. Iya, bagaimana Anda bisa tahu terjemahannya itu benar? Ya sudah diartikan berbagai bahasa. Kalau saya buktikan ada kesalahan gimana? Ya bisa dibuktikan Bang Juma belajar. Boleh. Silakan Anda buka Yehezkiel 34 nomor 16 di Alkitab Sabda. Silakan. Kitab Sabda atau kitab Alkitab Sabda Anda buka. Di situ ada paralel terjemahan tahun sekian, terjemahan tahun sekian. Silakan. Kalau kitab Sabda saya nggak punya Bang Juma. Bukan, baca, lihat di Google-nya Anda, di Google supaya bisa nampak terjemahan-terjemahan itu tahun berapa gitu di HP Anda. Aduh, HP kita cuma satu ini Bang Juma. Nah, itu dia. Berarti jadikan PR, Bang. Jadikan PR. Jadikan aja PR. Jadi, saya punya kitab itu Al-Quran, Bang, ini. Ini kitab suci saya. Malu saya sebagai seorang muslim, saya tidak bisa baca kitab suci saya. Saya beriman sama kitab ini, tapi saya tidak mengerti, tidak bisa baca, kemudian itu saya malu. Itu namanya gila namanya itu. Nah, sekarang kitab Anda itu adalah kitabnya Yahudi, bahasa Ibrani. Yang memiliki kewajiban untuk membaca itu Anda, bukan saya. Bukan saya. Begitu, saudara. Sekarang silakan bahas tema aja. Jangan siksa diri Anda, kasihan nanti. Jangan Anda menyiksa diri Anda terlalu berat.
Silakan kita bahas tema ini. Yang maksudnya Bang Juma, coba dipaparkan dulu. Gimana? Orang yang ini kan temanya tadi. Iya. Ini bagaimana? Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus. Itu siapa? Kita lihat di dalam Matius 24 nomor 4. Kata Yesus kepada muridnya, orang Yahudi, bukan orang Kristen. Muridnya Yesus itu orang Yahudi. Kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang datang kepada murid-murid Yesus? Bukan murid Yesus, tapi memakai nama Yesus Kristus. Mereka inilah yang menyesatkan banyak orang. Iya. Boleh Siapa saya itu, tanya di Bang Juma? Boleh, silakan. Ya biar murid atau itu kepada Tuhan Yesus, Bang Juma biasanya Bang. Orang yang Syukran banget. percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak. Itu biasanya Begini saudara. Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Kalau menurut saya Bang Juma, yang dari bangsa Yahudi, yang orang yang tidak percaya Bang Juma. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan orang? Itu siapa? Ya orangnya saya tidak tahu Bang Juma, tapi yang penting orang yang tidak percaya Bang Juma. Percaya. Saya ulang lagi. Siapa di luar daripada orang Yahudi, murid-murid Yesus abad pertama, yang kemudian datang kepada mereka memakai nama Yesus Kristus, tetapi ternyata mereka ini penyesat? Itu siapa, Bang? Ya, di luar dari bangsa Yahudi saya kurang tahu Bang Juma. Lah, Kristen ini dari mana? Yahudi atau di luar Yahudi? Ya dari Yahudi Bang Juma. Inilah kelebihan penyesat. Inilah kelebihan penyesat. Tidak bisa Anda tidak mengaku itu. Karena di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kemana-mana untuk memurtadkan orang itu cuma kelompok Kristen. Tidak mungkin setan mengaku setan, Bang. Tidak mungkin. Tidak mungkin penyesat mengaku penyesat. Tetapi coba Anda gunakan akal sehat Anda. Murid Yesus di abad pertama, di tahun 33, Yesus berkata kepada mereka di atas Bukit Zaitun, Guru, apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman dunia ini? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar kelompok Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Yang menurut saya Bang Juma, yang itu cuma orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Bang Juma. Tidak ada orang yang memakai nama Yesus Kristus menjual agama di luar orang-orang yang mengaku percaya. Justru karena Anda mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka kalian menjadi Kristen. Kristen pengikut Kristus. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu cuman kalian Kristen. Tidak ada yang lain. Jadi penyesat itu, ya siapa lagi? Tak ada yang memakai. Hindu tidak, Buddha tidak, Yahudi tidak, ateis tidak, Islam tidak. Kalianlah satu-satunya yang dimaksud. Bang Juma bukan istilah di dalam Yahudi, tapi istilah Bang Juma. Lah, Yesus itu
mengelompokkan kemudian antara domba dan serigala. Domba itu muridnya, serigala itu yang nyamar-nyamar muridnya. Yang dimaksud di sini adalah serigala-serigala ini orang-orang non-Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itulah yang dimaksud, yang memakai nama Yesus. Tidak ada kelompok di luar Kristen yang memakai nama Yesus Kristus, nggak ada, nggak ada. Cuman kalian, dan kalianlah yang kemudian orang-orang pertama dari agama kalian yang mendatangi murid-murid Yesus, menganiaya murid Yesus, membunuh murid Yesus, mengambil ajarannya murid Yesus, lalu membagi-bagikan kepada Romawi. Itu siapa? Ya pendiri agama Kristen. Yang pertama mengaku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun menuju Damsik itu kan pendiri agama Kristen, Paulus. Maka yang dimaksud di situ adalah jelas Paulus in the gang. Siapa lagi? Di luar Bani Israel yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Selain Kristen. Bukan Paulus. Suaranya tidak kedengaran, Abang. Suara Abang tidak kedengaran. Gimana? Pendiri Kristen itu bukan saya. Lalu siapa? Siapa pendiri Kristen? Yesus yang. Waduh. Yesus sendiri. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Karena Yesus itu ada. Yang dibilang tema ini. Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Yesus anak Maria orang Yahudi dan Yesus yang dibuat oleh orang Romawi. Yesus yang mana yang Anda maksud? Kalau Yesus yang Anda maksud adalah orang Yahudi ini, anak Maria, itu tidak mendirikan agama Kristen. Enggak. Tapi kalau yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, itulah yang mendirikan agama Kristen ini. Gitu, Bang. Yesus itu cuma satu, Bang Firman. Tidak ada. Ada dua. Minimal dua Yesus itu. Yesus ada dua. Minimal dua. Ya. Nah, Yesus sendiri yang. Di mana Bang Juma tertulis di Alkitab? Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri mengatakan. Matius 24. Matius 24. Nomor 23. Nomor 24. Nomor 25. Nomor 26. Yesus mengatakan itu. Silakan Anda baca. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu. Nah, itu banyak. Dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin Yesus palsu atau Kristus palsu ini akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah tuh banyak Mesias tuh. Ada yang datang ke padang gurun ketika Paulus menuju ke Damsik. Siapakah engkau? Akulah Yesus Kristus. Nah tuh nyamar. Ada tuh datang kepada Paulus. Kata Yesus kepada Yahudi, jangan kau percaya. Makanya Paulus itu tidak ada suratnya ditujukan kepada orang-orang di Yerusalem. 13 buku yang ditulis Paulus semuanya untuk di luar Yahudi. Karena Paulus tahu tidak mungkin dipercayai oleh orang Yahudi, nggak mungkin. Begitu, Bang. Ya, kalau menurut saya Bang Juma, kalau Mesias palsu itu Bang Juma, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu agak menurut saya Bang Juma. Lah, justru ketika Anda mengatakan Tuhan Yesus, itulah Anda yang penyesat itu. Sejak kapan Yesus itu disebut Tuhan Yesus? Gak ada itu Yesus dipanggil Tuhan Yesus pada zamannya. Dia dipanggil Rabi, dia dipanggil Maran, bukan dipanggil Tuhan. Suara Anda putus-putus. Nah ini sudah masuk ke dunia hayal ini abangku. Kalau udah kayak gitu sudah masuk ke alam kuasa kegelapan.
Anda mencoba membawa saya kepada alam kuasa kegelapan. Tidak bisa. Memang secara sulit. Sulit ini Bang. Dia bisa katakan dia anak domba Bang. Sulit itu Bang, sulit. Sulit itu Bang. Sulit itu, sulit. Sulit diterima itu. Yang arti Bang Juma. Suara Anda juga putus-putus Bang. Suara Anda putus-putus. Mesias palsu itu yang menyesatkan banyak orang. Satu-satunya pengikut Mesias di bumi ini hanya Aliteng. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Satu-satunya kelompok pengikut Kristus di bumi ini ya Aliteng, siapa lagi? Sedangkan Yesus yang mengatakan sebab Kristus palsu atau Mesias palsu. Pengikut Mesias, pengikut Kristus hanya kelompok Kristen. Kandidatnya cuma kalian, siapa lagi? Kalau bukan kalian, tunjukkan orang banyak pengikut Kristus itu yang mana. Tunjukkan ke kami, biar kami lihat, benarkah demikian? Begitu saudara-saudara. Bang, saya Islam Bang. Oh iya, makasih Saudara Aji. Sehat Ya, selalu. Bang. Salam Ya, kenal ya. Oke, Saudara Jeremy. Apa kabar? Selamat malam. Halo. Saudara Jeremy. Selamat malam. Halo. Selamat malam Saudara Freddy Ciniago. Halo. Selamat malam. Iya, halo. Silakan Bang. Dari mana? Bang. Waalaikumsalam. Saya Islam dari Sumbar, Bang. Sumbar, Sumatera Barat. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Makasih. Halo Saudara Jeremy, selamat malam. Halo. Sesta. Sis. Jeremy. Juremi. Oke, saya diturunkan kawan. Itu melasa. Kamu tidak ngerti apa itu Tuhan masalahnya. Tuhan itu apa? Dengarkan dulu. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu jangan dulu. Bukan begitu. Kalau kau mengatakan Tuhan itu penguasa, presiden juga penguasa. Saya juga penguasa. Saya juga penguasa. Tuhan penguasa, tapi sebutan kepada penguasa di dunia. Tuhan Maha Penguasa. Nah, Maha Tuhan. Maha Tuhan. Jadi gini, dengarkan. Tuhan artinya penguasa. Maha Tuhan, Maha Penguasa. Maha Penguasa lah yang diistilahkan jadi Tuhan. Jadi Yesus itu salah seorang Tuhan. Maksudnya salah seorang yang bisa nggak menggunakan istilah-istilah normal aja? Nggak usah pakai istilah-istilah dari rumah sakit jiwa, boleh nggak? Dengarkan misalnya gini. Yesus utusan karena Tuhan. Ini istilah ini ada nih di isi kepalamu. Dengarkan ya, Tuhan atau disebut dengan penguasa. Itu kan selamat pagi Tuhan. Artinya kan selamat pagi yang mulia. Kan gitu ya. Nah, kemudian itu disebut kepada penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat di dunia. Iya, enggak usah kamu nobatkan gelar pencipta langit dan bumi itu kepada Dengarkan makhluk dulu, ini. dan gelar makhluk
kau sampaikan, kau nobatkan kepada pencipta langit dan bumi. Nggak usah. Dengarkan gini, ini yang cerita Bibel, normal-normal kawan. Ini aja. cerita Jangan Bibel. istilah-istilah rumah sakit jiwa dipakai. Dengarkan dulu. Jadi gini. Selamat pagi Tuhan, artinya selamat Iyalah, pagi Ma. yang mulia. Udah. Iya, itu selamat Udah. pagi. Selamat Ucapan pagi, Tuhan, selamat artinya pagi selamat itu. pagi yang maha Dengar. mulia. Ucapan Jadi selamat bedanya pagi di maha. itu. Jadi Tuhan artinya maha Tuhan. Tuhan artinya, kalau Tuhan artinya penguasa, maha Tuhan artinya maha penguasa. Kan simpel. Kan itu Tuhan itu berasal dari mana? Nggak usah pakai istilah-istilah rumah sakit jiwa. Apa? Pencipta langit dan bumi itu satu. Yesus itu ciptaan. Udah, selesai. Iya kan? Yesus ciptaan dari Tuhan yang maha pencipta. Itu dulu, nggak usah kau peribet dirimu. Udah agamamu ribet, kau peribet lagi dengan bahasa-bahasa rumah sakit jiwa. Sampaikan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, saya dari Malaysia, peminat kamu semua. Jadi nggak usah pakai istilah-istilah rumah sakit jiwa, pakai yang sederhana aja. Pencipta langit dan bumi disebut Sabar aja. Ya, Yesus salah seorang Tuhan. Nah, itu bingung saya. Tuhan artinya maha kuasa. Astagfirullah. Maha artinya sangat. Bilang Yesus aja. salah seorang yang sangat kuasa. Kenapa bisa dia sangat kuasa? Karena dia salah seorang pejabat surga. Setiap pejabat surga pasti memiliki kekuasaan melebihi daripada pejabat-pejabat dunia. Maka dia disebut maha kuasa. Setiap pejabat surga itu disebut. Sakit kamu ini kawan, sakit. Ada salah satu yang paling maha kuasa. Itulah Yahweh. Astagfirullah. Gak usah kamu pakai istilah kayak begitu. Bilang aja pencipta langit dan bumi itu satu. Namanya misalnya Yahweh menurut pandanganmu. Jadi Yahweh itu adalah Tuhan segala Tuhan. Berarti banyak Tuhan kalau begitu. Iya. Kristen sejati harus mengakui banyak pemimpin di surga. Tuhan artinya pemimpin di surga. Tuhan artinya pemimpin di surga. Di surga ada berapa pemimpin? Di surga setiap Halo, selamat malam saudara. Oke. Halo. Selamat malam. Sudah 3 kali minta permintaan bang. Silakan bicara. Silakan naik teman-teman non-muslim. Oke, santai aja cuma, nggak usah dulu. Ini kan Kenapa ini lagi yang naik? ayo cuma nggak usah. Jangan kau tunjukkan kau takut sama saya. Saya tidak mau kena Santai virus. aja. Ya. Jadi pertama kita bahas dulu istilah di dunia. Oknum-oknum di dunia ya. Tuhan artinya penguasa atau yang mulia. Itu kan gitu. Nah, Apa sih kemudian moderator ini? Maha Tuhan. Apa yang mau didiskusikan dengan kayak begitu gayamu? Tuhan, Maha Tuhan, apa? Jadi Yesus itulah Apa? Gimana saya harus mengarahkan diskusi saya ini? Di surga banyak pemimpin-pemimpin, banyak pejabat. Terus kita mau kasih edukasi apa ini? Dibilang dia anggota DPR bukan, anggota MPR juga bukan. Oh, pejabat surga. Di surga banyak pejabat. Bayar pajak nggak mereka?
Minta lagi naik. Halo, selamat malam, saudara Jas. Halo, Bang Suma. Malam. Ada ampang kak Bang Suma, pasien corona. Iya, cocok nih. Bawa nih lisu. Asat. Iya. Iya. Oke Bang. Iya, ikat di pohon ya. Jam lah pesai lah. Nasolangi ki. Bang. Manrase. Tak bekasi senerakai nataro. Halo, selamat malam saudara Jasmine. Assalamualaikum. Lanjut. Salam. Siap. Dia mau diskusi harusnya dia nggak usah menggunakan istilah-istilah rumah sakit jiwa. Iya. Kayaknya mantan pasien dia ini. Istilah tuan ngasih Jos. Tau pongoro. Tahu aja. Lanjut lagi. Siap, makasih. Orang Kristen pun pusing dibuatnya. Halo, selamat malam saudara kabur. Kristen aja pusing dengar itu. Makasih Bunda Rahma. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin gabung Bang Juma. Izin follow ya Bang. Ye. Silakan Bang, makasih. Halo saudara Ciki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Islam daripada Malaysia. Iya, aku daripada Malaysia. Hati-hati di jalan, Makcik. Kat rumah ni, kat rumah. Oh, rumah, kirain mau ke jalan. Iya. Nak ucapkan semoga sukses untuk api yang kedua. Amin. Makasih Makcik. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam saudara Puadi. Iya Bang Zuma, selamat malam. Ya, dari mana Bang? Katolik, Protestan? Alhamdulillah, saya Islam Bang. Alhamdulillah, Masya. Makasih Bang, makasih. Sehat selalu Bang ya.